Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan kedua. Jadi untuk minggu yang lalu kita sudah bahas materi mengenai Introduction to Algorithm and Programming. Ya, minggu yang lalu sedikit review. Jadi kita bahas kemarin tentang bagaimana awal perbedaan dari algoritma dan programan yang secara signifikan berbeda, tetapi memang secara general orang menganggapnya untuk awal itu hampir sama. Nah, untuk selanjutnya, sesudah memahami kita kemarin bahasan mengenai tipe data, variabel, contoh kemarin dengan runtunan, maka sekarang sebelum masuk ke struktur dasar algoritma, ada tiga, yaitu ada runtunan, ada selection, ada looping. Ini adalah dasarnya algoritma. Jadi setiap kita belajar apapun, nanti belajar programming di Java, di Python, di .NET, di apapun bahasa programan yang kekinian, itu tetap kita akan ketemu dengan tiga struktur dasar algoritma tadi, yaitu runtunan, selection, looping. Nanti selanjutnya ditambah prosedur array. Tipe data biasanya nanti akan sama, cuma di dalam beberapa programan aja beda istilah. Misalkan kalau di Java itu adalah float, di Pascal real. Kemudian ada istilah lagi double, di yang lain misalkan ada integer, di Java ada int gitu ya. Nah, untuk ini di session ini kita akan mempelajari operator aritmetika, operator relasional, kondisional, operator shift and bitwise. Jadi ini sebenarnya sama. Kok ini mendekati ke dalam matematik? Ya memang sebenarnya kalau kita belajar informatika itu, ilmu eksaktanya itu memang dipelajari secara mandatory ya, atau kita wajib mempelajari ilmu-ilmu eksaknya, salah satunya matematik. Oke, selanjutnya. Oke, ini seperti saya selalu sampaikan ya, materi yang kita pakai. Sebenarnya teman-teman mahasiswa nanti di Akademi Telkom Jakarta boleh pakai buku yang sudah saya tulis, menguasai pemrograman berorientasi objek. Ini adalah, di sini ada 16 bab. Di bab 1 sampai kurang lebih 8, itu adalah membahas semua lingkup algoritma yang kita pahami menggunakan Java. Atau misalkan yang mempelajari .NET, silakan kalau mau diadopsi juga yang menggunakan dasar-dasar pemrograman dengan .NET-nya. Oke. Ini adalah quote ya untuk menyemangati beberapa teman-teman mahasiswa. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu itu belajarlah untuk tenang dan sabar. Jadi kalau misalkan kita nanti belajar programming, itu adalah nanti cenderung mungkin ada kesulitan. Biasanya kalau dalam programming itu kita menemukan error, ya kemudian kita ya harus sabar. Jadi memang kita tidak mungkin misalkan langsung jadi programmer katakanlah Android atau data science yang hebat tanpa sebelumnya menguasai programmer PBO yang baik, tanpa sebelumnya menguasai katakanlah algoritma dan pemrograman yang baik. Jadi teman-teman nanti harus sabar, apalagi di masa pandemi ini. Kalau di masa onsite, mungkin teman-teman ketika menemukan error, saya ataupun misalkan asisten di lab bisa menunjukkan nih errornya. Tapi kalau kita online, mungkin kita harus bersabar nanti komunikasi online. Jadi ini memerlukan ini dari nasihat dari Umar bin Khattab ya. Jadi kita nanti harus teman-teman belajar dengan tenang, dengan sabar, jangan putus asa. Oke, saya akan bahas apa saja sih varian operator di Java itu. Di Java itu apa saja sih variannya itu. Nanti ini adalah varian itu operasi-operasi yang berlaku di dalam bahasa programming Java. Tapi selain di Java, seperti saya sampaikan sebelumnya, ini pun dapat berlaku untuk beberapa di operator pemrograman yang lain. Misalkan nanti akan kita pelajari di Python, itu akan sama. Pertama ada operator aritmetika, kemudian ada operator relasional, nanti ada operator kondisional, nanti ada operator shift and bitwise, kemudian ada operator assignment aritmetika juga. Nah, ini adalah beberapa operator yang secara general digunakan. Kalau operator aritmetika,
Ini sebenarnya hal yang paling mudah kita udah pelajari di matematik ya. Misalkan tambah, kurang, kali, bagi. Ini adalah kita nanti akan perkenalkan ada dua tipe data tambahan ya, ada div dan ada mod. Ini adalah persen itu di Java itu hasil sisa bagi. Kemudian ada plus-plus, ini di increment, ditambahkan nilai A sebesar 1, katakanlah kalau kita variabelnya A. Min berarti decrement, ini berarti adalah diturunkan nilai A sebesar 1. Ada min berarti negasi A. Jadi misalkan nih, A tambah B, berarti ini adalah operan A ditambah operan B. Ini udah mudah lah, misalkan 7 tambah 5, 12 gitu ya. A kurangi B, berarti mengurangkan nilai A dengan B. A kali B, mengalihkan A dengan B. A bagi B, nah ini pembagian ini saya akan highlight ya. Jadi di dalam Java itu nanti kita akan mengenal tipe data yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ada tipe data float ya. Float dan double itu untuk apa? Untuk mengadopsi data yang dimasukkan oleh yang variabel yang bertipe floating point atau pecahan. Contohnya apa? Misalkan 12.5, 12,5, min 20,75, misalkan itu adalah pecahan. Tapi kalau misalkan saya punya datanya integer, di sini akan berlaku juga ada yang namanya di Java itu langsung bagi itu bisa dua, bisa bagi per, bisa juga menggunakan div, div ya. Div itu div itu artinya adalah pembagian bilangan bulat. Cirinya apa? Misalkan ini hanya berlaku untuk tipe data yang memiliki nilai keterurutan. Nilai keterurutan itu punya predesesor, nilai sebelumnya, dan successor sesudahnya. Udah pasti. Berarti tipe data seperti ini apa? Contohnya adalah in. Jadi kalau misalkan saya punya data 7, nilai sebelum 7 berapa predesesornya kalau kita bicara bilangan bulat? 6 ya. Suksesornya 8 berapa? Nilai sesudah 8 berapa? 9 ya. Udah pasti gitu. Nah ini. Kemudian kalau misalkan tipe bilangan bulat, maka akan berlaku yang namanya hasil sisa bagi. Pakai persen nih, misalkan A persen B. Artinya nih, menghasilkan sisa pembagian antara A dengan B. Jadi misalkan gini, saya tanya nih, misalkan 9 dibagi 2 berapa? Kalau pakainya ini, bilangan pecahan, hasilnya berapa? 4,5. 4,5 ya, Randy ya. Oke, karena nilainya adalah pecahan atau real. Tapi kalau misalkan sekarang saya pakai ini, 9 div 2, berapa hasilnya? Tipenya bilangan adalah bilangan keterurutan atau integer. Maka hasilnya adalah 9 bagi 2, 4 ya. Karena 4 kali 2 kan 8 ya. Tidak boleh ada komanya. Tidak boleh ada komanya karena dia tipenya bilangan bulat. Nah, karena berarti sisanya berlaku tadi tipe bilangan bulat, nah kalau 9 div 2 sama dengan 4, atau saya balik, 9 div 4 sama dengan 2, karena 2 kali 4, 8. Tidak ada komanya. Tapi kalau 9 per 2, tadi 4,5, tipenya adalah floating point. Nah, kalau misalkan untuk ini, nah berlaku misalkan hasil sisa bagi. Misalkan sekarang, 9% 2, berapa hasilnya? 9 hasil sisa bagi dengan 2 berapa? 4. Tadi 9 div 2 adalah 4 ya. Berarti sekarang 9% 2 adalah 1. 1 ya. Tadi kan 9 div 2 itu 4. 4 kali 2 8 ya. 8 sisa 1 ya. Jadi persen itu adalah sisa hasil bagi untuk yang nilainya keterurutan atau tipe datanya integer. Jadi di sini pasti hanya akan didapat nilai biner 0 atau 1. Misalkan saya gini nih. 10 div 2 berapa? 10 div 2 sama dengan kalau 10 bagi 2 pakai per, hasilnya kan 5 ya. 10 div 2 juga sama kan 5 ya. Karena nilainya 5 kali 2 10, sisa 0 kan? Berarti 10% 2 adalah 0. 0 kan, 5 kali 2, hasil sisa baginya adalah 0. Sama dengan ini nih, 9% 2. 9% 2 itu akhirnya berarti 1, karena 4 kali 2, 8. Atau dibalik sama, 9% 4.
9 bagi 4 hasil sisa baginya berapa? Oke, 4 kali 2, 8. Oke, berarti sisa 1 itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa ya. Ada tipe data yang berlaku per itu untuk pecahan. Berarti ini bisa kita dapatkan nilai dengan detail dengan komanya. Kayak tadi. Ya, misalkan 9 bagi 4. 9 per 4 berapa tadi? 2,5 atau dibalik. 11 bagi 2 berapa? 11 bagi 2. Oke, 5,5 gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pakai 9 div 2, nah artinya pernya itu kalau di Java itu tetap menggunakan operator per juga. Beda dengan Pascal. Di Pascal itu ada yang namanya tulisan sendiri. Ada per div-nya untuk pecahan, ada juga ditulis div, div ditulisnya. Dan mod, ini sama dengan mod kalau di Java. Ini persen. Kalau di Java ini tulisnya persen langsung. Ya. Nah, ini misalkan A++, berarti nilainya ditambahkan 1. Jadi kalau misalkan A-nya diisi dengan 5, 5++, berarti hasilnya 6 gitu ya. A min berarti dikurangan 1. Berarti nilainya adalah, kalau tadi 6, 5 gitu ya. Negasi A, misalkan berapa nilainya. Oke, ini sebenarnya ada di buku tadi yang saya tulis ya. Jadi referensinya kebetulan ini dari buku yang saya tulis. Karena sudah cukup lengkap di menguasai pemrograman berorientasi objek informatika 2020. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi yang penting untuk memahami operator aritmetika. Ya, contoh nih, contoh implementasi ya, mudahnya tadi ya. Misalkan nih, yang tambah, mudah kan? Misalkan kalau A-nya 5 dan B-nya 10, maka A tambah B 15 kan? 5 tambah 10 kan? A-nya 5, B-nya 10. A tambah B 15. B kurangi A, 10 kurangi 5, 5 kan. A kali B, 50. Ini masih mudah kan. B bagi A, 10 bagi 5, 2. Ya, tadi selanjutnya nih. B persen A, berarti 5, 10. Hasil sisa bagi dengan A berapa hasilnya? 0 tadi kan. Karena 5 kali 2-nya 10 tadi ya. Sisa 0 kan. Kalau misalkan saya buatnya B-nya adalah 11, maka pasti hasilnya akan 1. Pokoknya kalau mod itu, dia akan menghasilkan biner 0 dan 1. A++, A-nya 5, increment jadi 6 kan. A min, A-nya 5, decrement jadi 4. Paham sampai sini teman-teman? Oke, saya lanjut lagi. Kalau ada yang tanyakan nanti boleh langsung tanyakan. Operator relasional. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya nih kita bahas operator relasional. Jadi sama aja seperti kita juga udah belajar lah di SMA. Cuma yang membedakan kita sekarang di dalam operator-operator ini akan kita implementasikan nanti ke dalam program. Jadi habis ini saya akan contohkan live coding menggunakan tools di Java, menggunakan NetBeans. Nanti kita uji nih menggunakan programming itu. Yang membedakan kalau dulu kan kita belajar di SMA, operator aritmetikanya untuk memahami konsepnya. Sekarang nanti semuanya apapun di algoritma pemrograman ini kita akan implementasikan ke dalam pemrogramannya. Ini lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, sama dengan itu di Java berarti tulisnya ini adalah untuk sama dengan, untuk di Java ya. Jadi kalau kita operator relasionalnya sama dengan, di Java implementasi codingnya, coding itu istilah kita membuat kode programnya, sama dengan. Tidak sama dengan, yang kita bisa pakai kurung yang dua, berlawanan, ini biasanya, nah implementasinya adalah tanda seru sama dengan. Contohnya nih, ini akan menghasilkan nilai yang sifatnya adalah boolean. Boolean itu adalah true. Ya, di pertemuan awal kita belajar data float, atau double untuk pecahan, in tadi untuk bilangan bulat, string itu gabungan karakter, kemudian ada juga boolean, true atau false itu ya. Misalkan nih, A lebih besar daripada B, true jika A-nya lebih besar daripada B. Misalkan 11 lebih besar daripada 7, oke, hasilnya adalah true. A kurang dari B, true jika A lebih kecil daripada B. Misalkan 11 lebih kecil daripada 13, oke, ini true. A lebih besar daripada A lebih besar sama dengan B. Misalkan 7 lebih besar sama dengan 6 tambah 1. Ya, 7 kan? Jadi true jika A lebih besar atau sama dengan B.
Kemudian true jika A lebih kecil atau sama dengan B. Ini kalau A kurang dari sama dengan B. A sama dengan B, true jika A sama dengan B. Kemudian A tidak sama dengan B, true jika A tidak sama dengan B. Ini artinya apa? Artinya ini yang untuk yang sama dengan, ini yang tidak sama dengan. Nanti contoh implementasinya kita akan coba buatkan di dalam programnya. Ada lagi yang namanya operator kondisional. Jadi kalau nanti di dalam kita bahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang selection if. Selection if itu biasanya nanti akan menyeleksi kondisi boolean dan menggunakan juga operator kondisional. Jadi udah memakai operator kondisional, kemudian dia pun bisa memakai operator relasional juga. Jadi bisa dua. Contohnya gini, misalkan gini. Contohnya adalah jika seorang mahasiswa, saya kasih contoh misalkan gini, jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai tupelnya lebih besar sama dengan 500 dan dua kali itu sama dengan n di Java ya, ini pakainya operatornya dan dua kali, dan mahasiswa tersebut mendapatkan skor TPA Bappenasnya lebih besar sama dengan 500 juga, misalkan ini pilihannya, maka mahasiswa tersebut diterima S2 di ITB secara full beasiswa, misalkan gitu. Artinya, dan ini kedua-duanya harus terpenuhi. Jadi, kalau si mahasiswa tersebut katakanlah dapat tupelnya gede nih 600, nilai tupel untuk bahasa Inggrisnya, tapi TPA-nya kurang di bawah 500, maka dia tidak lulus. Tidak lulus terima di ITB-nya misalkan. Atau misalkan kebalikannya, dia TPA Bappenasnya di atas 700 sampai 800 katakanlah. Matematikanya bagus, yang lainnya bagus, tapi ternyata tupelnya 475 di bawah 500, maka dia pun tidak lulus. Jadi itu adalah mandatory N itu ya. N itu dua-duanya mandatory. Jadi A dan B true jika A dan B ini keduanya bernilai true. Kecuali pakai ini or, ini simbol or ya. Dua garis yang ke atas ini. A or B, true jika A atau B bernilai true. Misalkan gini, jika mahasiswa tadi, misalkan ini untuk seleksi postgraduate ya, contoh saja. Jika mahasiswa mendapatkan nilai tupelnya di atas lebih besar sama dengan 500 atau pakai tanda atau nilai TPA Bappenasnya lebih dari 500, maka diterima di Pascasarjana UI katakanlah dengan full beasiswa. Nah, ini karena atau kondisinya misalkan si mahasiswa tersebut dapat nilai tupelnya 550, tapi nilai TPA Bappenasnya dia jauh di bawah itu. Misalkan cuma 450. Oke, UI masih bisa nerima karena mandatorinya dia menggunakan atau. Kalau atau itu pilihan salah satu. Jadi true jika A atau B bernilai true. Salah satunya saja. Beda dengan mandatori tadi menggunakan dan. Kalau dan itu dua-duanya mutlak. Itu harus dan. Kemudian ini ada tanda seru ini, A artinya true jika A bernilai false. Jadi kalau misalnya ini true jika A-nya false gitu ya. Nanti kita bisa contohkan implementasi. Nah, kalau operator sweep dan bitwist itu untuk apa? Ini sebenarnya untuk menggunakan kalau kita belajar biner. Jadi nanti teman-teman akan belajar di mata kuliah misalkan organisasi komputer itu belajar tentang struktur dasar komputer, bagaimana komputer yang hanya memahami 0 dan 1 bisa mengenal bahasa kita, bahasa manusia pakai interpreter. Ini adalah ada yang namanya sweep and bitwist di ini. Jadi misalkan nih operator sweep ini seperti tanda lebih besar 2 kali, ini artinya menggeser bit A ke kanan sejauh B. Jadi nanti nilai yang dibaca oleh kita katakanlah 19, oleh bahasa mesinnya dibacanya katakanlah adalah nilai yang berupa kode-kode ASCII, tapi itu diekivalensi dengan nilai 19 tersebut. Nah, ini harus kita implementasikan dalam contoh saja biar lebih mudah. Ini kurang dari 2 kali, ini adalah menggeser bit A ke kiri sejauh B. Kalau 3 kali seperti lebih besarnya, menggeser bit A ke kanan sejauh B.
operator bitwise-nya, dan berarti A dan B, bitwise N. Sama untuk N ya, ini simbolnya. Ini adalah tanda berdiri untuk bitwise OR. Ini seperti pangkat bitwise XOR. Ini adalah seperti negasi bitwise complement. Nah, kita terakhir ada operator assignment. Operator assignment itu apa? Operator assignment itu adalah assignment itu memindahkan nilai yang ada di kanan. Kalau kita pakai inputan, misalkan X sama dengan 5 itu. Berarti nilai 5, misalkan X kalau secara algoritmanya tanda panah ke kiri 5. Berarti kalau di dalam programming Java-nya adalah X sama dengan 5. Berarti nilai 5 diinputkan ke nilai A. Beda ya kalau dengan X sama dengan 5. Itu adalah operator tadi. Operator apa tadi? Nih, operator relasional ya. Nah, itu adalah operator relasional. Tapi kalau misalkan sama dengan diinputkan, misalkan nih ada plus sama dengan, misalkan A plus sama dengan B, artinya apa? Artinya nilai A itu sama dengan A sama dengan A tambah B. Gitu ya. Misalkan min sama dengan A min sama dengan B, artinya A sama dengan A min B gitu. Kali sama dengan A kali sama dengan B, berarti A sama dengan A kali B. Jadi nilai A-nya tetap. Misalkan kalau A-nya 5, B-nya 7, berarti di sini adalah 5 sama dengan 5 kali 7. Nilai 5A yang di sini adalah sama dengan 35 gitu di assignment. Ya. Per sama dengan A per sama dengan B, A sama dengan A per B gitu ya. Kemudian tadi yang hasil sisa bagi, kalau istilahnya itu di Pascal itu namanya mod ya. Di Pascal itu ada div, ada mod, hasil sisa bagi. Saya sebut saja ini mod itu ya. Mod sama dengan A mod sama dengan B, berarti A sama dengan A mod B. Gitu. Kemudian simbol dan berarti A dan sama dengan B. Artinya A sama dengan A dan B. Selanjutnya sama nih. OR untuk B. Kemudian tadi untuk pangkat ya. Kemudian tadi untuk apa tuh? Shift untuk bitwise. Ya, ini sama nanti berlaku equivalensinya. Oke, sekarang misalkan kita akan implementasikan ke dalam bahasa programan. Saya udah di buku ini sebenarnya udah di bab 2 ini udah banyak program yang diimplementasikannya. Ada P operator aritmetik sama referensinya dari buku yang saya tulis. Saya singkat MPBO ya, atau menguasai programan orientasi objek. Pengarangnya saya sendiri, kebetulan tunggal, informatika, penerbitnya 2020. Ada P keliling PP, ada P operator logika, P operator logika 2. Banyak contohnya dalam satu bab bisa ada 5-6 program. Oke, sebelum kita masuk ke program, ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Teman-teman mahasiswa, silakan. Pak, mau nanya dong. Ya, silakan. Tadi kan dia udah buat buku. Nah, bukunya itu bisa diakses online nggak? Untuk buku sebenarnya itu saya berikan di beberapa, bukan berikan ya sebenarnya Randy itu kalau sebentar saya sambil ini ya. Kalau bukunya itu, ini sebenarnya ada di beberapa perpustakaan. Mungkin nanti kalau Pak Randy kuliah di perguruan tingginya bisa akses di perpustakaan. Saya pun sebentar, saya sambil coba googling ya, saya temukan dulu bukunya. Ini seperti di Telkom University ya, saya di Telkom University belum sempat ketemu di masa pandemi ini, tapi saya cek Telkom University atau Universitas Telkom kan banyak fakultas ilmu informatiknya itu ya. Ini udah mereka gunakan itu beberapa buku yang saya tulis, padahal saya belum sempat ke Telio itu ya. Mereka banyak menyadur buku yang saya tulis ya, alhamdulillah. Jadi kalau untuk online memang belum tersedia karena buku ini memang dibuat versi cetak, di dalamnya ada CD-CD programnya ya. Jadi nanti semua programnya sudah ada. Tapi kalau nanti
Nah, kalau yang dari penerbit Alex, ini ada dua. Ini penerbitnya minta waktu saya nulis itu versi yang cetak. Ini terdapat di semua Gramedia Indonesia, sama nih dua-duanya. Di semua Gramedia atau toko buku yang lain, atau di agen-agen marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang lainnya. Banyak agen yang menjual sendiri. Di luar yang ketentuan yang saya ketahui, tapi itu kan tidak masalah, mereka kan belinya ke penerbit. Nah, ini penerbitnya menyediakan versi yang cetak dan elektronis. Jadi kalau elektronis itu artinya kalau dari perpustakaan bisa diakses saja. Nah, tapi kalau untuk yang ini memang belum dibuat elektronisnya. Ada lagi. Tapi nanti kalau untuk beberapa patokan, memang saya ambil dari buku Menguasai Pemrograman Berorientasi Objek itu. Kenapa? Biar nanti teman-teman kalau belajar nanti di struktur data selanjutnya, itu kita udah belajar Japanya lebih mahir lagi ke arah project. Di sini pun nanti di akhir algoritma ini ada contoh projectnya, di buku tersebut ada contoh project nyatanya. Nanti ketika kita masuk di semester katakanlah 3, kita udah masuk ke Python untuk data science. Jadi kalau arahannya memang nanti saya memang sangat menyarankan teman-teman belajar di Java dulu itu biar core programmingnya bisa menguasai secara bagus. Kalau kita langsung ke Python, itu di Python itu cenderung bahasanya sangat simpel ya, banyak simpel. Tapi sebenarnya flashback-nya, penguasaan materi programmingnya nanti ribet harus mempelajari ke belakang. Jadi kalau misalkan kita di Java, memang untuk konsep PBO-nya akan kena. PBO itu pemrograman berorientasi objek nanti untuk di mana beberapa codingan di zaman sekarang itu banyak di-develop menggunakan PBO. Misalkan contohnya apa? Aplikasi-aplikasi Facebook, LinkedIn, yang besar-besar itu menggunakan beberapa konsep OP. Oke, dari materi ini ada yang tanyakan lagi, Randy atau mahasiswa yang lainnya, monggo, ada yang tanyakan nggak? Tadi dari operatornya sedikit mungkin pembahasannya. Nah, tapi memang nanti kita akan coba implementasikan di dalam NetBeans ya. Oke. Ya. Ini adalah saya sambil jalan. Ini contohnya membuat program di NetBeans ya. Seperti minggu yang lalu teman-teman diinstal dulu aplikasinya NetBeans. Sebelumnya install dulu JDK-nya. Sesuai dengan requirement OS-nya, jadi kalau pakai Windows 10, 64 bit download dulu, download JDK for Win 6 for Win 10 katakanlah 64 bit. Nanti install dulu itu, kemudian download NetBeans katakanlah 64 bit. Jadi nanti baru diinstal. Jadi caranya install dulu JDK atau Java Development Kit baru install NetBeans. Oke, ini asumsinya saya sudah buat ya teman-teman ya. Jadi minggu kemarin kita udah contohkan ya. Misalkan membuatnya di file new project gitu ya. Nah, di sini nih. Misalkan saya bikin nama filenya, klik aja button next. Saya simpan di folder katakanlah data ada Iskandar, ada dari Java. Nah, ini misalkan nama projectnya nggak boleh ada spasi. P misalkan operator logika misalkan. Maka nanti ketika saya klik button finish, dia akan masuk ke dalam kumpulan project properties ini. Nah, sini ada ya. Nah, sudah di sini, berarti kita bisa coding Java di sini. Ya, secara default sudah ada package. Package itu nanti kumpulan dari program kelas-kelas yang ada di sini. Ini adalah nama kelas kita, nama project kita, POPR logika yang sesingkat. Ini adalah udah ada sebagai function utamanya nanti menggunakan static void main itu ya. Berarti kita coding di sini nanti scriptnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai program aritmetika. Jadi tadi saya udah buat, saya bikin project namanya P operator arithmetic. Ini adalah kelasnya. Oke, mungkin saya perbesar dulu ya untuk fontnya biar teman-teman bisa lihat secara lebih jelas. Oke, kelihatan sekarang nih skripnya. Oke.
Saya buat misalkan nama proyeknya P underscore operator aritmetik. Jadi operator aritmetik ini kita akan mengujikan tadi. Tadi ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, bedanya kita implementasikan di dalam program. Pertama yang dibuat adalah, pasti ini bawaan default-nya dari Java ini udah ada nih. Package, ini udah ada. Kemudian public class, ini udah ada bawaannya. Terus public static void main string, ini udah ada. Nah, berarti yang perlu kita tambahkan codingnya dari mana? Dari ini pertama. Ini teman-teman, ini ketikan input Java. Java ini menggunakan ini. Ada hint-nya aja, kalau misalkan Java tinggal ketik aja titik, dia akan menampilkan library-nya yang di Java apa? Util, berarti kita tambahkan enter saja gitu ya. Terus kalau misalkan ini, saya masukkan apa? Scanner. Scanner, nah ini udah ada, tinggal di enter ya. Jadi mudah untuk meminimalisir kesalahan. Jadi scanner, terus diakhiri dengan titik koma ya. Jadi scanner ini kita akan menggunakan, nanti ada istilahnya metode, di dalam OP saya jelaskan ada apa itu metode, apa itu objek. Karena sekarang di algoritma, teman-teman ikutin dulu saja. Scanner ini untuk proses inputan dari keyboard, nih, jelasnya seperti itu. Oke, di sini saya bikin variabel katakanlah in build 1. Jadi in itu tipe data untuk apa kemarin? Masih ingat nggak teman-teman? Menampung bilangan bulat ya. Kurang lebih dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Contohnya apa? 76 yang tanpa titik koma artinya itu bilangan bulat. Min 23. Boleh nggak min disebut bilangan bulat? Boleh. Kan tidak ada pecahannya. Dulu kalau saya tuliskan min 23,5 itu. Atau misalkan 7,85 itu adalah floating. Saya bikin lagi in build 2 in hasil. Ingat Java itu sifatnya case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu beda. Misalkan saya tulis B-nya B besar. Oke, saya tulisnya B besar. Ya, otomatis di bawah jadi salah tuh. Ya. Cannot find symbol variable build 1 karena B besar dengan B kecil itu beda. Itu yang disebut dengan case sensitive. Oke, saya bikin build 2 in hasil. Oke, saya masukkan scanner keyboard. Keyboard ini nama variabel aja, boleh teman-teman diganti dengan apapun yang penting konsisten. Misalkan scan namanya misalkan mau nama input. Boleh aja. Berarti nanti dibacanya di bawahnya input. Saya buat misalkan contohnya nih scanner, ingat S-nya harus besar karena case sensitif. Spasi keyboard sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Ini adalah untuk mengenalkan nanti library scanner untuk inputan dari sistem itu akan kebaca. Kemudian sistem out print ini adalah inputan dasar di Java. Jadi pakainya system.out.print. Kalau di Pascal itu write atau write line. Kalau di C itu bisa print F yang bahasa C-nya. Kalau C++ itu pakainya C-in, outputnya C-out gitu ya. Kalau misalkan di Python untuk menampilkan sama menggunakan print F. Jadi kita pakainya sistem S-nya besar, .out.print dalam kurung, misalkan masukkan bilangan 1. Ini adalah yang dibuat oleh user. Jadi nanti kita baca build 1 variabelnya sama dengan keyboard. Keyboard ini apa? Variabel yang tadi kita tulis di atas. Dot next in. Nah, Java ini harus dikonversi. Kalau tipe luarannya integer, maka kita harus kasih tahu si program komputer ini bahwa tolong dong konversikan ke data yang nilainya integer. Kalau nilainya pecahan, tolong konversikan ke nilai pecahan. Jadi di sini ada 2 nih. Saya titik-titik. Next. Nah, di sini ada next byte, next in, next short, ada next double tuh pilihannya. Karena tipenya integer, jadi kita konversikan ke dalam integer. Jadi konversikan tadi nilai integer yang ada di atas itu maksudnya. Terus sistem out print, masukkan bilangan 2. Build 2 berarti keyboard dot next in sama dengan tadi ya. Nah, ini adalah penjumlahan, rumusnya adalah gimana? Rumusnya tadi pakai tambah doang kan? Berarti hasil adalah sama dengan
bil 1 ditambah bil 2. Ingat ini kan assignment, jadi pakainya sama dengan. Jadi kalau nilainya bil 1 dan bil 2 itu akan dipindahkan ke variabel yang namanya hasil. Kalau sama dengan itu adalah operator logika. Nanti dipakainya di selection, nanti di pertemuan minggu depan. Berarti sistem out penilaian hasil pertambahan plus itu untuk menampilkan hasil data yang direkam di memori komputer hasil ya. Nah, ini ya. Untuk yang berikutnya akan sama. Misalkan nih saya kasih blok dulu. Untuk yang pengurangan sama aja. Sistem out.print masukkan bilangan 1, bil 1 keyboard.next in. Sistem out print masukkan bilangan 2, bil 2 keyboard.next in. Kemudian hasilnya berarti tinggal kita ganti operatornya aja. Hasil adalah bil 1 dikurangi bil 2. Jadi hasil pengurangan adalah diisi dengan hasil. Sama kan? Untuk perkalian gimana? Perkalian sama. Kita deklarasikan variabelnya, di sini operatornya pakai kali, ya kan? Terus untuk yang bagi gimana? Sama aja. Bil hasil adalah bil 1 bagi bil 2. Ya. Terus untuk yang hasil sisa bagi gimana? Sama aja. Nah, ini berarti masukkan bilangan 1 dulu dibaca, masukkan bilangan 2 dibaca, kemudian hasil adalah bil 1% bil 2 atau hasil sisa bagi. Maka dapatkan hasil. Nah, ini teman-teman harus lihat. Japa itu menggunakan kurung kurawal function-nya. Lihat di sini nih. Di simbolnya kuning ya. Oke, berarti di bawahnya harus ditutup lagi dengan kurawal. Oke, berarti nutup yang ini kan? Nah, berarti ada satu lagi. Nutup yang mana tuh? Ini berarti nutup yang public class, berarti nama kelas yang kita buat sampai ini. Kalau kita sampai sini, kita coba running. Kita jalankan. Nah, ini ada ya. Masukkan bilangan 1. Misalkan bilangan satunya berapa? 10, sekarang aja ya. Masukkan bilangan 2. Misalkan berapa? 4 aja ya, sekarang. Sekarang aja nih. Jadi hasil pertambahan 10 tambah 4, 14 kan. Sekarang kita coba 4. Kemudian 2. Bilangan keduanya. 4 kurangi 2 hasilnya 2 kan. Nah, bilangan 3 kita bilangan 1 lagi 7 misalkan 3. 21 kan. 7 kali 3 21. Nah, sekarang masukkan kita 11. 2. Hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Masih paham Randy dan teman-teman? Kenapa 11 bagi 2, 5? Kenapa tidak 5,5? Oh, karena nggak boleh ada yang koma. Karena tidak boleh ada yang koma. Karena tipe datanya adalah integer. Tadi bilangan bulat ya. Kalau tipe data di programnya di sini adalah menggunakan float, maka hasilnya akan 5,5. Nah, sekarang tadi 11 bagi 2, 5. Sekarang kalau 11 sama dengan yang tadi, hasilnya bagi dengan 2 berapa hasilnya? 1 kan? Karena 5 kali 2-nya tadi kan 10. Jadi 10 tambah 1 jadi 11. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham ya? Jadi ini untuk membuktikan hasil tadi dari penggunaan operator-operator aritmetika. Sebentar, saya cari lagi. Kayaknya saya udah nyimpan programnya. Kalau ada yang sambil ditanyakan, silakan teman-teman. Operator logika 2, coba. Kalau lihat, buka file, lihat di nama projectnya, kemudian source package, cari nanti nama filenya operator logika.java. Java ya ekstensinya. Oke,
Misalkan nih teman-teman, kita akan mengujikan sekarang penggunaan dari operator logika. Tadi apa aja operator logika itu di Java? Ada dan, ada or ya. Nah, maka misalkan nih, kita buat, katakanlah saya bikin variabel boolean x. Boolean itu untuk apa tadi? Untuk menampung tipe data logika, true atau false saja. Misalkan kayak tadi kan, gini, nanti bakal banyak dipakai sekali ini di menggunakan selection. Misalkan, if hari ini hujan, jika hari ini hujan, then maka ke kampus, katakanlah, naik busway gitulah. Biar nggak hujan itu ya. Else, jika tidak, bawa motor aja. Bawa motor lah, hujannya nggak gede gitu. Misalkan. Boolean X sama dengan true, jadi X ini nilainya Boolean, diisi dengan true, asumsinya gitu ya. Boolean Y diisi dengan false, ini berarti di assignment nilainya. Boolean Z. Z adalah X dan Y. Jadi ini maksudnya gini, tampilkan nanti. True dan false, ini kan true dan false, hasilnya berapa di Z itu? Kalau menggunakan dan. Kalau tadi N kan syaratnya, lo diingat oleh teman-teman apa syaratnya tadi? Operan 1 dan operan 2 harus dua-duanya benar ya. Dua-duanya true. Atau yang tadi saya kasih contoh, kalau seorang mahasiswa, ini udah pada lulus misalkan dari diploma 3, lanjut S1. Nanti misalkan mau nyari S2 nih yang dapat beasiswa, kemudian full, dan di perguruan tingginya misalkan katakanlah ITB atau UI, misalkan contoh kalau di Indonesia. Kalau di luar biasanya pakai tupelnya saja atau sejenisnya. Di Indonesia bisa ada TPA PNS-nya lebih ribet lagi. Tadi dua-duanya keterima di atas rata-rata, maka diterima nanti tanpa syarat itu true dua-duanya. Kalau salah satu menggunakan or ya. Z, X, or, simbolnya Y. Need true atau false, hasilnya Z. Nah, kemudian negasi, boolean nanti. Negasi dari true, kasih dari X. Kalau X-nya true berarti ini harus menghasilkannya false. Gitu ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah yang pertama, true dan false hasilnya false. Ya, tadi kan X-nya true, Y-nya false. Ini hasilnya adalah false. True dan true untuk N itu dua-duanya harus benar. Peran satu, peran dan duanya ya. True atau false? True. Salah satu tadi kan. Salah satunya X-nya true, yang Y-nya false, boleh aja. Dua-duanya masih bisa true. Itu. Apa nilai hasilnya masih bisa true maksud saya ya. Kemudian negasi dari true berarti false. Ya, itu contohnya. Baik, ada yang tanyakan lagi nggak sampai sini? Kenapa di operator matematik, aritmetik, relasional, logika perlu diajarkan? Ini simple, tapi teman-teman ini adalah banyak dipakai nanti untuk ketika kita bikin operasi selanjutnya. Misalkan menggunakan selection, menggunakan function, menggunakan konsep-konsep yang lainnya itu akan digunakan. Operator bitwise, ini operator assignment. Saya cobakan satu lagi ya. Kita cari di source package. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Assignment itu adalah pengisian nilai ke dalam satu variabel. Misalkan ini. Kita bikin variabel ada namanya in A, in B. Masih ingat ya? Berarti nilai A-nya dan nilai B-nya adalah akan berupa tipe bilangan bulat atau pecahan. In. Pecahan. Integer untuk Bilangan bulat. Bilangan bulat untuk plotting atau pecahan untuk nilai plot atau double ya. Misalkan ini ya. A sama dengan 5. Berarti nilai yang dibacanya gini nih. 5 diisikan di assignment ke A. B sama dengan 10. 10 di assignment diisikan kepada nilai B gitu ya. B plus A, tadi intinya apa? Berarti B tambah A ya. B tambah A. Jadi B-nya tadi berapa? 10 ya. Jadi kita belum modding, komputer belum mengeksekusi dengan logikanya. Kita masih
bermain logika kita. 10 berarti B-nya kan 10. Jadi tadi tambahkan 10 ditambah 5. Jadi ini saya pakai komentar ya. Sekarang B sama dengan 15. Komentar ini boleh nih. Komentar itu tulisan yang tidak bakal dieksekusi oleh program. Jadi dijawab pakai 2 kali nih. Backslash. Ini adalah komentar. Gitu. Ini adalah komentar ya. Kemudian sistem out penilaian hasilnya B tampilkan. Kemudian tadi B kurang sama dengan A. Oke, sekarang tadi hasilnya 15. Berarti 15 dikurangi sama dengan A-nya 5. Berarti sekarang B adalah 10. Karena 15 kurangi 5 kan? Secara logikanya gitu. Nah, kemudian B kali sama dengan A. Oke, tadi hasilnya adalah 10 kan? 10 kali sama dengan A-nya 5. Berarti sama dengan 10 kali 5. B-nya adalah 15 di komentar. Nah, kemudian B per sama dengan A. Oke, tadi hasilnya adalah 50 dibagi A. Berarti 50 bagi 5. Hasilnya 10 gitu ya. Nah, kemudian B persen A. Berarti 10 persen A-nya 10 bagi 5? 0. 0. Karena kan hasil bisa bagi kan? Oke, betul berarti. Hasilnya adalah 0. Kalau misalkan tadi bagi, 10 bagi 5, 2 gitu ya. Tapi kan 2 kali 5 nya 10, sisa 0. Berarti bisa bagi hasilnya adalah 0. Ini adalah secara logika. Nah, tadi ya hasilnya ya. Sama dengan ini. Penambahan hasilnya adalah 15. Tadi kan dari A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 10 kan. Pengurangan. Berarti hasilnya 10. Tadi kan. Perkalian 5 kali 10, 50. Pembagian. 50 bagi 5 tadi ya, 10. Sisa bagi hasilnya adalah 0. Oke. Ada yang tanyakan nggak sampai sini, teman-teman? Untuk shift and disk gimana? Apa kegunaannya? Sebenarnya shift and disk itu, shift and bit width itu, tadi contohnya adalah, bentar. Shift and bit width, tadi saya udah ngasih contoh belum? Belum ya? Belum. Oke, shift and bit width. Oke, operator bitwise itu dari binary. Kalau binary itu kan binary digit ya. Oke, berarti kita lihat hasilnya. Ini kalau menggunakan organisasi komputer nanti kalau teman-teman belajar bahasa untuk ini harus paham juga. Jadi misalkan gini nih, nah, kita akan lihat kodenya. Misalkan ini nih. Kita akan buat program namanya P operator bitwise. Kemudian saya bikin misalkan variabelnya in x sama dengan 60. 60 ini kalau dapat hitung-hitungan secara organisasi komputer di dalam kode ASCII yang dibaca bahasa mesin adalah 0011 1100 itu adalah 60. Jadi sebenarnya apa yang kita tulis di keyboard komputer itu hanya ngertinya bahasa ini nih. 001 110 111 00 111 bla 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 bla. Semakin lebar bitnya, semakin besar jangkauannya. Jadi kalau zaman dulu kan zaman saya kuliah itu masih 8 bit, berubah 16, berubah sekarang 32 bit. 32 bit itu dianggap tinggi kemarin. Misalnya kalau kita beli OS kan, oh beli laptopnya apa sih? Windows 7 32 bit. Sekarang apa? Windows 10 64 bit. Jadi semakin besar lagi jangkauannya. Ini adalah yang dipahami oleh komputer ya sebenarnya. 13 itu ini adalah 0000 1101. Itu adalah yang dipahami oleh komputer ya. Nah, maka misalnya kita bikin in x sama dengan 60, in y sama dengan 13, in z sama dengan 0. Nah, kita akan ini z, x, dan y. Tadi kalau misalkan dia di
menggunakan operator dan bagaimana hasilnya A dan B untuk lihat nilainya berapa. Kalau menggunakan OR, bagaimana hasilnya? Kalau menggunakan seperti pangkat, bagaimana hasilnya? Kalau negasi gimana? Kalau kita shift gimana? Kalau kita bitwist gimana tadi ya? Nah, misalkan kita coba ujikan saja. Walaupun memang beberapa programan ini mungkin nanti kalau kita belajarnya yang jurusannya sistem informasi, teknik informatika, teknologi informasi, itu lebih ke bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang dipahami oleh komputer, misalkan bikin kita aplikasi ERP, aplikasi e-commerce, aplikasi data science. Tapi kalau teman-teman yang jurusannya teknik komputer, teknik elektro, yang akan menggabung bahasa hardware, memang mereka perlu mempelajari lebih intens, karena mereka akan develop codingnya pun menggunakan coding misalkan untuk robotik, untuk yang lain. Ini, jadi di dunia komputer itu luas ya. Misalkan A dan B tadi, ini hasilnya 12, A atau B hasilnya 61, A pangkat B-nya 49, negasi A 61, A bitwist kedua 240, sorry A shift ya, A bitwist 215, tadi kayak apa ya, negasi ya. Ini hasilnya. Ini adalah hasil yang dibaca oleh komputer. Tentu kalau misalkan kita di dalam organisasi komputer, nanti teman-teman akan belajar sebelumnya, misalkan belajar dari bahasa menggunakan biner, menggunakan oktal, menggunakan hexadesimal. Jadi ini bahasa-bahasa yang dipahami oleh komputernya. Oke, saya kira itu teman-teman. Nanti tentu saja ada tugas ya. Nanti di tugasnya saya share di sama dari buku yang udah saya tulis di halaman terakhirnya, nanti saya sharekan teman-teman, jadi nanti bisa berlatih juga. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman mahasiswa, silakan. Ada pengen nanya, tapi bukan tentang materi hari ini. Oke, silakan. Buat jadi programmer itu harus menguasain semua bahasa pemrograman atau cuma beberapa aja? Oke, kalau ya. Untuk menjadi seorang programmer yang handal itu, idealnya yang diperlukan adalah ini tip dan sharing aja ya. Ini adalah pertama memahami keilmuan algoritma dan programannya secara mutlak. Jadi nanti Randy atau teman-teman mahasiswa yang lain menguasai algoritmanya itu menyeluruh semuanya holistik dari mulai tadi. Dari awal itu tahu tipe data apa aja, variabel, operator, semuanya udah tahu. Kemudian selection, looping, runtunan, prosedur, array, prosedur parameter, reference, prosedur parameter by value, array, kemudian simpanan file sambil ke database. Itu adalah dasar banget yang perlu dikuasai. Bahasanya sebenarnya tidak masalah. Bahasanya gini, bahasanya Randy atau teman-teman yang lain mau belajar bahasanya katakanlah dari Pascal pun boleh sebenarnya. Nanti mungkin saya ajarkan sedikit ke Pascal ya. Pascal itu bahasa yang paling mudah. Tapi yang dikuasai dari struktur dasar algoritma tadi, dikuasai logikanya secara holistik, secara menyeluruh. Jadi ketika kita implementasikan ke dalam Pascal, kita udah tahu semuanya. Nanti dari Pascal belajar ke Java, di Java sedikit agak ribet karena konsepnya OP. Itu akan lebih mudah juga itu. Jadi kalau misalkan beberapa bahasa mungkin tidak perlu untuk awal ya, tidak perlu dulu. Yang penting tadi algoritma dan programnya dikuatin, satu bahasa dikuatin, ketika nanti masuk ke dalam bahasa yang berikutnya, baru kita mulai belajar jumping-jumping ke bahasa yang lain. Saya selalu analogikan ke teman-teman mahasiswa saya itu gini, teman-teman belajar programan itu sama dengan kita belajar kendaraan lah. Misalkan belajar motor atau belajar mobil, kalau misalkan kita udah bisa di dalam menggunakan satu motor kan, dengan motor yang lain pasti akan bisa kan? Pasti akan bisa. Walaupun kita belajarnya ini motornya bebek, matic. Nanti kalau misalkan ke dalam yang coupling, dikasih tahu coupling ini. Paling 1-2 pertemuan misalkan kita ini kok ngopernya itu kerasa banget ini, kasar gitu ya, nggak kerasa, nggak lembut gitu yang dibonceng itu. Tapi berikutnya akan lama-lama terbiasa gitu. Begitupun misalnya dengan motor yang canggih, motor yang canggih apa katakanlah Harley gitu ya. Harley, waduh ini gimana ini? Cara ngeremnya beda gitu ya. Tapi kita dikasih tahu, smoothing lama-lama pasti akan bisa. Sama dengan kendaraan, sama dengan belajar programming, saya bilang ke teman-teman itu. Kalau teman-teman udah bisa di dalam satu programming, ketika pindah ke bahasa yang lain,
itu hanya memahami struktur atau sintaksis dari bahasa tersebut. Core-nya adalah teman-teman harus kuat di ilmu eksaknya, di matematik, tadi di ilmu logika. Jadi kalau belajar programming itu adalah belajar untuk improvisasinya. Ini saya sedikit sharing ya ke teman-teman ya, buat motivasi teman-teman mahasiswa di Akademi Telkom Jakarta ini, buat Randy dan teman-teman yang lain. Jadi saya punya ini kebetulan ya memang kisah nyata salah satu kehidupan teman saya ya. Jadi saya dan kawan itu ketika tahun 2000 itu saya baru lulus S1. Zaman dulu itu masih boleh jadi dosen, itu S1 boleh itu. Nah, saya baru jadi dosen. Kawan saya itu adalah dia cuma lulusan D1 kalau tidak salah. Zaman dulu ada D1 komputer juga. Nah, tapi beliau itu sampai sekarang itu nggak lulus di D3 dulu dari proyek yang kita buat karena kerjaan di luar, nggak sempat sidang, S1-nya juga nggak tamat. Jadi sekarang statusnya sebenarnya S1-nya nggak tamat. Gitu. Tapi ketika di konsultan yang kita buat, zaman sekarang mungkin namanya startup lah. Sekarang kan perusahaan anak muda itu punya startup. Cuman dulu kita namanya software house. Nah, kita hanya berdua dulu. Dia ini hanya memahami satu bahasa dulu, kalau tidak salah di Visual Fox Pro atau apa gitu. Kemudian tapi dia bisa ke bahasa DLP. Ketika kita tahun 2000-an 6 ke sini 8 ada proyek, misalkan kita harus menggunakan aplikasi .NET, dia belajar .NET bisa. Artinya sampai sekarang dia itu belajar bahasa yang namanya programming, web programming. Pakainya apa? Pakainya CI itu. Padahal zaman dulu kita tidak belajar sama sekali namanya CI. Kita tidak mengenal namanya framework PHP dengan Coordinator, dengan Symfony, dengan Ruby on Rails. Banyak sekali jenisnya. Tapi oh dulu di bahasa .NET gini, oh berarti di DLP gini. Oh dulu di sini itu udah puluhan proyek yang dibuat. Dan sekarang alhamdulillah kawan saya ini, saya tidak perlu sebut namanya, itu salah satu sohib saya, itu dia ternyata kerja di Jakarta juga. Sama-sama kita dari Bandung. Ternyata sekarang itu dia adalah manajer IT-nya di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, dan hotelnya itu ternyata punya grup perusahaan yang besar itu. Dan dia itu manajer IT-nya. Jadi ketika ditanya wawancara dengan bosnya itu, memang ketika dilihat itu mungkin penting nggak untuk kita punya gelar akademik, penting sebenarnya. Tapi ketika dites, memang dia kemampuannya lebih di atas rata-rata yang lain, di atas yang lain S1, di atas yang S2. Makanya dari bosnya itu, oke, kamu tidak perlu menyelesaikan pelajaran, nggak apa-apa lah. Kamu udah, saya percaya dengan skill kamu, saya angkat jadi manajer dengan gaji yang fantastis gitu ya. Itu sampai sekarang saya sering komunikasi. Kalau ada proyek dulu kita masih berdua. Artinya apa? Artinya memang kawan saya ini dulu itu saya setekan. Cuma bedanya gini, saya kan sisinya akademisi. Jadi kalau misalkan saya dapat proyek keilmuan, mungkin saya paham. Misalkan ini harusnya gini bikinnya. Ini konsep OP gini. Ini orang ini pakainya mau gini. Nah, secara konsep gini. Nah, saya menerangkan dia kita develop back end-nya dia paham untuk itu. Jadi sebenarnya ini bukan mengompetasi teman-teman, misalkan oh kalau gitu saya nggak perlu tamat kuliah dah, itu juga udah ini nggak perlu gitu juga. Itu penting juga, artinya dia sekarang jadi manajer IT dan punya juga perusahaan startup e-commerce di Jakarta ini. Anak buahnya itu S1 dari beberapa perguruan tinggi ternama, D3 dari beberapa perguruan tinggi ternama, ada yang levelnya udah level para ini. Jadi itu adalah memang salah satu kerjaan di dunia IT yang sekarang mungkin paling banyak dalam tanda kutip mumpuni, ya salah satunya kita punya skill programming yang baik. Itu insya Allah nanti sebelum lulus pun itu saya pun ngerasain dengan beliau ya sama ya, dulu ketika awal kuliah aduh kerja di mana nanti, alhamdulillah ternyata baru semester 7 udah kerja. Sebelum itu udah sibuk aja dengan yang lain, ganti-ganti dengan yang lain, kita cari kerjaan yang lain, maksudnya cari bikin project ini. Nah itu jadi bekalnya untuk Freddy dan teman-teman yang lain, fokus belajar di algoritma programming yang dasarnya. Nanti di informatika itu kita akan belajar lebih tinggi lagi, ada struktur data, lebih ribet lagi programnya. Belajar stack, list, link, list, queue. Wah, pokoknya semakin atas itu semakin ribet. Tapi kalau misalkan kita dasarnya sudah kuat, itu tidak akan ketinggalan. Beda dengan ini. Biasanya yang belajarnya hanya, oke, aku hanya ingin lulus biasa saja. Jadi hasilnya pun akan biasa gitu.
Nah, ini terbukti beberapa yang saya bandingkan itu yang core-nya, meskipun dia tidak tamat gitu, tapi memang basicnya kuat. Artinya ke dalam yang lain itu tinggal mempelajari sintaksis saja. Maka diaturnya di sini sama gitu. Oke, itu tadi perbandingan supaya ke teman-teman termotivasi ya. Belajar yang rajin, pasti ada kesulitan tadi ya, saya lihatkan dari quote-nya Umar bin Khattab tadi itu, belajar ilmu itu pasti sulit. Makanya perlu ketenangan dan kesabaran. Tidak ada yang mudah. Dulu ketika saya belajar coding itu, saya sempat cerita kita mengerjakan proyek, saya harus presentasi di mentraining para programmer di Telkom PCC itu, saya coding dari jam 9 sampai jam 3 itu. Dan itu tidak ketemu errornya itu. Udah stres. Tapi ketika sebelum subuh ketemu gitu, senangnya luar biasa gitu. Jadi waktu 4 hari pelatihan bisa diselesaikan dalam 1 hari setengah karena programnya udah solve itu. Ya itu harus dinikmati. Nanti saya tanya ke dalam programmer yang lain itu, kamu pernah itu belum apa-apa. Saya 3 hari 3 malam coding gitu. Jadi udah menikmati gitu. Tapi memang sekarang saya beda ya mindsetnya ya. Saya sampaikan ke teman saya ini, walaupun kita sekarang udah tidak di software house lagi atau konsultan, saya lebih mencintai dunia penelitian. Makanya beberapa yang saya tulis di program itu dituangkan jadi buku itu. Nah, tapi kalau misalkan di programmer beda lagi, itu biasanya code shop, makanya disebutnya dengan custom ya. Itu ya Randy ya. Jadi nanti jangan khawatir, kita akan belajar programming yang canggih. Nanti kita belajar Java, belajar web programming insya Allah. Belajar Python untuk data scientist, belajar big data dengan Hadoop insya Allah atau yang lainnya. Jadi tapi basicnya harus kuat dulu kayak tadi. Jangan kebawain iklim. Oh lagi tren bahasa ini pakai ini. Dasarnya nggak kuat, itu nggak bagus. Makanya kalau ini sebagai penutup ya terakhir, teman-teman adik kelasnya itu di ITB itu ngodingnya apapun atau di TELU saya lihat mereka hanya belajar Pascal. Tapi luar biasa mereka itu all out gitu. Jadi ketika ada event-event seperti Microsoft Imagine Cup itu yang lombanya para kompetisi katakanlah IT tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Microsoft, ITB atau Telkom University itu mahasiswanya yang IF itu sejelek-jeleknya ya, pernah itu peringkat 3 dunia itu luar biasa itu. Jadi mereka itu sama dosennya tidak mengharuskan ini ada keluar bahasa yang baru lagi, enggak. Itu makanya saya bilang ke yang lain itu jangan baperan dengan teknologi gitu. Misalkan ini keluar kalau di kendaraan ini, oh sekarang ini ada kendaraan ini ganti dan enggak, kendaraannya apapun, asumsi kita belajar satu kendaraan tapi kita tahu dengan mesinnya ganti oleh mesin ganti yang lain, syukur-syukur bisa paham seluruh mesinnya, itu akan lebih bagus daripada dengan hanya gonta-ganti tools tanpa memahami konsep letter dari programannya dan algoritmanya. Itu ya saya kira Reni dan teman-teman ya. Saya kira cukup untuk pertemuan ini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan depan. Minggu depan kita udah masuk ke dalam selection. Kalau dalam selection itu artinya kita udah memasuki coding yang nyata. Nanti menggunakan bikin aplikasi penggajian, bikin aplikasi mungkin kalau zaman saya dulu bikin aplikasi pertama itu adalah Wartel ya, karena Wartel masih ada. Sekarang kan Wartel udah bangkrut karena semua orang udah punya HP. Mungkin kita bikin aplikasi sejenis kayak billing warnet atau apa gitu ya. Oke, saya kira cukup. Ada lagi, Randy, sebelum atau yang lainnya sebelum saya closing? Udah nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa yang saya banggakan di Akademi Telkom ini nanti tentu tugasnya saya akan publish di LMS ya, di Learning Management System di mata kuliah ini. Jadi nanti teman-teman bisa review video yang sudah dibuat ini, di-upload di YouTube-nya, di YouTube channelnya saya tentu di Ade Rahmat Iskandar, atau misalkan di YouTube channelnya Akatel. Jadi nanti teman-teman bisa review, meskipun di masa pandemi nanti bisa berulang-ulang menggunakan codingnya. Ya untuk beberapa script mungkin nanti saya akan sharekan insya Allah ya, beberapa script codingnya. Jadi teman-teman bisa cobakan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.